Sudah terlihat? Belum. Sudah terlihat ya, Firda? Sudah, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Firda Safira, NRP 25/2017-093. Pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Teh Nona dan teman-teman telah berkenan hadir dalam presentasi proposal tugas akhir saya yang berjudul Usulan Perbaikan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja atau SMK3 di PTX berdasarkan metode SWIFT. Dalam proposal tugas saya ini terdapat uraian umum yaitu subjek perencanaannya yang merupakan usulan perbaikan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja, kemudian instansi terkaitnya yaitu PTX, dan hasil yang akan ditargetkan yaitu berupa mampu menerapkan SMK3 dengan baik untuk mencegah kecelakaan kerja di PT tersebut. Kemudian ada outline pembahasannya. Yang pertama adalah latar belakang, yang kedua ada maksud dan tujuan, yang ketiga ada ruang lingkup, yang keempat ada studi literatur, dan yang kelima ada metodologi. Untuk latar belakang dari tugas akhir ini, ada di PTX merupakan perusahaan yang bergerak di bidang produksi serat sintesis atau serat buatan atau yang biasa disebut dengan serat rayon. Ini merupakan bahan baku dari kain tekstil. Kemudian terdapat potensi bahaya yang ada di proses produksi dapat mengakibatkan kecelakaan kerja. Kemudian dari kecelakaan tersebut dapat diperbaiki dan diberikan usulan perbaikan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerjanya di PTX tersebut. Untuk maksud dan tujuannya, maksudnya itu memperbaiki sistem manajemen keselamatan kesehatan kerja yang ada di PTX dengan tujuan sebagai berikut. Yang pertama, meningkatkan tingkat resiko menghitung tingkat resiko bahaya yang ada di PTX. Yang kedua, merekomendasikan perbaikan sistem manajemen keselamatan kesehatan kerja di PTX. Kemudian menerapkan sistem manajemen keselamatan kesehatan kerja yang baik dan benar sesuai dengan peraturan dan standar yang berlaku. Kemudian ada ruang lingkup. Untuk ruang lingkupnya sendiri, yang pertama perusahaan tempat penelitian tugas akhir ini yaitu PTX, kemudian spesifikasi data-data yang akan dianalisis dan diolah, kemudian pengolahan data menggunakan metode SWIFT, dan yang keempat memberikan usulan terbaik untuk SMK3 di PT tersebut. Kemudian ada studi literatur. Untuk studi literaturnya kurang lebih akan membahas mengenai sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja dan metode SWIFT-nya. Untuk definisi dari SMK3 menurut Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012, yaitu bagian dari sistem manajemen perusahaan secara keseluruhan dalam rangka pengendalian risiko yang berkaitan dengan kegiatan kerja guna terciptanya tempat kerja yang aman, efisien, dan produktif. Sedangkan definisi SMK3 menurut OSAS 18.001 adalah sistem manajemen agar organisasi mampu mengendalikan risiko ketiganya dan meningkatkan kinerjanya. Kemudian metode SWIFT sendiri yaitu teknik yang digunakan dalam mengidentifikasi bahaya berdasarkan kemampuan analisis. Untuk studi literatur lanjutannya di sini ada langkah-langkah perhitungan metode SWIFT. Yang pertama, membuat kata kunci checklist. Yang kedua, mengidentifikasi potensi bahaya. Yang ketiga, menganalisis penyebab bahaya. Yang keempat, menganalisis akibat bahaya. Yang ketiga, membuat penilaian risiko. Yang keempat, menentukan safeguard. Kemudian di sini ada tabel 1 yang merupakan tabel klasifikasi tingkat keparahan bahaya. Untuk klasifikasi tingkat keparahan bahayanya dikategorikan menjadi 4. Yang pertama ada katastrofik yang merupakan kategori 1 dengan skor 4. Tingkat keparahannya itu dapat menyebabkan kematian atau kehilangan sistem. Yang kedua ada kritikal merupakan kategori 2 dengan skor 3. Yang dapat menyebabkan luka berat yang menyebabkan cacat permanen atau penyakit akibat kerja yang parah atau kerusakan sistem yang berat.
Kemudian yang ketiga ada marginal, termasuk kategori 3 dengan skor 2, tingkat keparahannya dapat menyebabkan luka sedang, hanya membutuhkan perawatan medis, penyakit akibat kerja yang ringan, dan kerusakan sebagian sistem. Kemudian yang terakhir, negligible, termasuk pada kategori keempat dengan skor 1 yang dapat mengakibatkan luka ringan yang hanya membutuhkan pertolongan pertama dan kerusakan sebagian kecil sistem. Kemudian di sini ada tabel kedua, yaitu tabel klasifikasi tingkat frekuensi keparahannya. Dibagi menjadi 5. Yang pertama ada frekuen, merupakan level A dengan skor 5, frekuensinya ini sering terjadi berulang kali dalam sistem. Kemudian ada probable yang merupakan level B dengan skor 4, tingkat frekuensinya terjadi beberapa kali dalam siklus sistem. Kemudian ada okasional yang merupakan level C dengan skor 3, tingkat frekuensinya terjadi kadang-kadang dalam siklus sistem. Kemudian ada remote yang merupakan level D dengan skor 2, dengan tingkat frekuensi tidak pernah terjadi, akan tetapi mungkin terjadi dalam siklus sistem. Kemudian yang terakhir ada improbable yang masuk ke dalam level E dengan skor 1, tingkat frekuensinya ini tidak mungkin atau dapat diasumsikan tidak akan pernah terjadi dalam sistem. Kemudian ada tabel ketiga, prioritas resiko. Untuk tabel prioritas resiko ini terdapat 2 kolom. Yang pertama ada kolom risk rating number atau RRN dan tingkat resikonya. Untuk skor 0,1 sampai dengan 3 termasuk prioritas paling rendah. Untuk skor 0,4 sampai dengan 4 prioritas rendah atau resiko rendah. Untuk skor 6 sampai dengan 9 merupakan prioritas menengah atau risiko yang signifikan, dan skor yang lebih dari 10 termasuk tingkat risiko prioritas utama atau dibutuhkan tindakan secepatnya. Untuk metodologi dalam tugas akhir ini dimulai dari rumusan masalah, kemudian studi literatur, yang dimana di studi literatur ini juga ditentukan metode penelitiannya, yaitu metode SWIFT. Kemudian ada pengumpulan data. Untuk pengumpulan data di tugas akhir ini dibagi menjadi 2, ada data primer dan data sekunder. Untuk data primernya sendiri itu ada data checklist dan data identifikasi bahaya yang sesuai dengan hasil observasi langsung ke lapangan dan hasil wawancara. Kemudian untuk data sekundernya itu berupa profil perusahaan, data kecelakaan kerja yang pernah terjadi, kemudian data aliran proses atau produksinya, kemudian data aktivitas kerja di setiap prosesnya. Kemudian setelah mengumpulkan data, data tersebut diolah menggunakan metode terpilih, yaitu metode SWIFT, dan dianalisis, kemudian dilakukan usulan perbaikan SMK3 dan selesai. Untuk penjelasan metodologi lanjutan, di metodologi kan ada pengolahan data. Pengolahan data ini terdiri dari 3 tahapan. Yang pertama, menentukan sistem yang akan diamati. Untuk sistem yang akan diamati di sini yaitu sistem proses produksinya di PTX. Kemudian yang kedua, ada identifikasi bahaya yang terjadi dengan membuat kata kunci checklist, dan yang ketiga ada perhitungan metode SWIFT. Tabel di bawah ini merupakan contoh perhitungan metode SWIFT-nya. Untuk contoh kata kunci checklist-nya saya buat di sini kebisingan. Kebisingan di PT tersebut ini merupakan tabel perhitungan metode SWIFT di mana saya mencontohkan kata kunci checklist-nya itu berupa kebisingan. Untuk bahaya kebisingan di PT X tersebut mencapai 88 desibel yang disebabkan oleh 2 faktor. Yang pertama ada aktivitas internal dan aktivitas eksternal, di mana aktivitas internalnya ini berupa saat proses produksi di pabriknya, kemudian aktivitas eksternalnya itu bisa bersumber dari suara-suara yang ada di luar pabrik. Kemudian untuk kebisingan sendiri dapat mengakibatkan operator mengalami gangguan pendengaran atau bahkan sampai tuli. Di kolom keparahan atau severities ini kebisingan dikategorikan menjadi kategori 2, yaitu kategori yang dapat mengakibatkan cacat permanen atau penyakit akibat kerja yang parah dan kerusakan dalam sistem. Maka dari itu dia dinilai
3. Kemudian untuk frekuensinya kebisingan ini sering terjadi dan berulang dalam sistem, makanya dikategorikan menjadi kategori A dan diberi nilai 5. Untuk RRN-nya itu dari perkalian nilai keparahan dan nilai frekuensinya didapatkan nilai 15. Nilai 15 ini merupakan prioritas utama. Kemudian di metodologi juga ada analisis data. Analisis data sendiri di sini mencakup 3 poin. Yang pertama ada analisis tingkat resikonya, kemudian membuat safeguard, kemudian merekomendasikan perbaikan untuk PTX. Berikut daftar pustaka yang diambil sebagai literatur dalam tugas akhir ini. Terima kasih. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Mau nanya kepada Saudari Firda. Iya. Untuk dalam penelitian ini, kenapa kan memilih metode yang ini nih? Apakah ada metode lain yang bisa digunakan? Terus apa kelebihannya metode ini terhadap metode yang lain gitu, sehingga Firda memilih metode ini? Langsung jawab ya. Terima kasih Nugraha atas pertanyaannya. Sebenarnya ada beberapa metode lain untuk yang bisa digunakan untuk tugas akhir ini, cuman saya memilih ini karena metode ini tuh lebih fleksibel, digunakan di berbagai pabrik ya, maksudnya berbagai jenis pabrik. Kemudian lebih detail karena metode ini tuh langsung membahas kecelakaan kerjanya dengan spesifik dan ruang lingkupnya juga mulai dari aktivitas operasinya, lingkungan kerjanya, kemudian peralatan dan mesin yang ada di PT tersebut. Kemudian selain internal dan eksternalnya juga dianalisis apakah ada potensi bahaya yang terjadi atau enggak, seperti itu. Oke, terima kasih Firda. Ya, sama-sama. Izin bertanya buat Firda. Ya. Apa di PT tersebut tuh sudah ada tim ketiga atau SMK 3-nya? Jadi nanti kalau rekomendasi perbaikannya dari peraturannya ada atau yang baru? Izin menjawab ya. Terima kasih Sani atas pertanyaannya. Untuk di PT ini sendiri memang sudah ada tim ketiganya, tim safety-nya sudah ada. Sepertinya menganalisis dari peraturan yang sudah ada, kita analisis dan kita coba memberi masukan atau usulan yang terbaik untuk sistem manajemen keselamatan kesehatan kerja di PT tersebut, seperti itu. Ya, terima kasih. Iya, sama-sama. Ada lagi yang ingin ditanyakan? Firda mau nanya. Iya, boleh. Boleh lihat slide yang metodologi pembahasannya itu? Oh ya, sebentar. Yang ada 3 itu. Ini ya. Nah, ini kan contoh perhitungan metode SWIFT. Contohnya tuh ada kebisingan ya. Kamu tuh ada batasan berapa gitu untuk mengetahui bahaya di sana gitu di PT kamu? Batasan ininya, checklistnya. Langsung jawab ya. Izin menjawab pertanyaan dari Uci. Terima kasih. Untuk kata kunci checklistnya sendiri sebenarnya berbagai macam ya, sesuai dengan apa yang telah saya lihat di lapangan. Jadi kata kunci checklist ini dibuat oleh saya pribadi sesuai dengan kejadian yang ada di lapangan. Karena di sini saya cuma mencontohkan, jadi kata kunci checklistnya saya beri cuma satu aja, kebisingan. Kalau misalkan yang lainnya mah sesuai dengan yang terjadi di lapangan, seperti itu. Ini hanya contoh doang. Oke, makasih Firda. Ya, sama-sama. Ada lagi yang ingin ditanyakan? Izin bertanya,
Kan Firda memilih PT ini untuk menentukan PT ini tuh kriteria apa aja yang dipertimbangkan? Ya, izin menjawab pertanyaan dari Hani, terima kasih. Sebenarnya untuk menentukan ada atau enggak kriteria untuk menentukan PT mana yang dipilih sebagai tempat tugas akhir itu sebenarnya nggak ada. Cuman di setiap pabrik kan pasti mempunyai proses produksi ya. Dimana kalau misalkan proses produksi itu memiliki potensi bahaya, berarti metode ini tuh bisa jadi diterapkan sah-sah saja diterapkan di pabrik atau di PT manapun gitu. Untuk potensi bahaya sendiri yang dimaksud tuh misalkan di proses produksinya dia menggunakan alat-alat berat, alat-alat besar dan menggunakan bahan-bahan kimia yang berbahaya seperti itu. Terima kasih. Ada lagi yang ingin tanyakan? Teh langsung ditutup aja kalau nggak ada. Iya, silakan. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke,